CGB Angkatan 9 SD Negeri 24 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Miftah Ayu Pertiwi. Beliau adalah guru kelas 5. Assalamualaikum Bu Miftah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Terlihat dari raut wajahnya ya, yang gembira banget hari ini ya Bu Miftah ya. Bu Miftah, baik, hari ini kita ada percakapan pra-observasi ya, dimana seperti yang diketahui Bu Miftah bahwa observasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu percakapan pra-observasi, yang kedua pelaksanaan observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Saya sedikit menjelaskan, yaitu tujuan observasi yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Miftah, apakah sudah baik, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, dan apakah sudah berpihak pada murid. Adapun percakapan kita kali ini pra-observasi, yaitu tujuannya untuk supaya Bu Miftah nanti lebih siap lagi waktu pelaksanaan observasinya. Mudah-mudahan nanti supaya lebih percaya diri dan lebih bisa siap lagi dalam menjalankan nanti waktu observasinya ya Bu ya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang direncanakan Bu Miftah kira-kira apa Bu? Sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat Pak, kali ini saya akan fokus pembelajarannya di ilmu pengetahuan alam tentang siklus air. Tujuan pembelajaran saya di sini ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi siklus air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan hasil belajar dengan percaya diri. Jadi dalam rencana ini Bu Miftah ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu ya, dan nanti dapat tercapai. Terus untuk selanjutnya dalam pelaksanaan observasi nanti, kira-kira bagian mana Bu yang akan difokuskan dalam pelaksanaan observasi ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya fokuskan itu Pak, peserta didik anaknya itu dapat antusias Pak. Yang pertama, antusias dan percaya diri dalam melakukan simulasi dan percobaan dalam pembelajaran saya nanti. Seperti itu. Tentunya juga dalam pembelajaran ini saya ingin melakukan refleksi penerapan disiplin positif juga Pak. Seperti itu. Jadi fokusnya ada 2 ya Bu. Yang pertama bagaimana pembelajaran nanti siswa-siswa itu lebih antusias, terus lebih aktif ya dalam mengikuti pembelajaran, dan juga penerapan disiplin positif apakah sudah muncul atau belum, seperti itu Bu. Baik Bu Miftah, yang difokuskan ada 2. Terus kira-kira strateginya apa yang ingin dilaksanakan itu nanti ketika observasi? Rencana saya Pak, strategi yang akan saya lakukan itu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE sekaligus penerapan disiplin positif tadi itu Pak. Seperti itu. Berarti strateginya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dengan KSE-nya juga, terus penerapan disiplin positif. Selain itu ada lagi? Selain itu saya ingin menggunakan metode simulasi dan percobaan. Sekaligus ada tanya jawab juga. Berarti metode yang digunakan yaitu simulasi dan percobaan. Baiklah Bu Miftah, mudah-mudahan nanti waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Oh iya Bu Miftah, ada yang ketiga. Kira-kira nanti
pelaksanaan observasi itu apa yang dicatatkan? Eh, Kalau sesuai dengan jadwalnya, insya Allah hari Rabu Pak. Hari Rabu tanggal 4 Tanggal 6. 6 Februari ya, 6 Maret. Terus tanggal 6 Maret nanti pelaksanaannya ya. Baik pemirsa, saya rasa cukup percakapan kita pada observasi ini. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan dapat sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti sudah siap untuk belajar? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Oke, belajar tentang siklus air. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu air? Memperhatikan. Siap berarti ya? Ya. Oke, lanjut. Nah, siklus air. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu punya tujuan nih sama kalian. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, siswa dapat mengidentifikasi siklus air. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah fungsi air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat hara, serta tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, air dapat bermanfaat untuk minum, membersihkan tubuh, tempat hidup beberapa jenis hewan, dan untuk produksi susu. Assalamualaikum Bu Miftah, selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu Miftah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa ya. Ya, luar biasa sekali. Masih semangat ya Bu Miftah. Tentunya masih semangat apalagi masih kerja. Bu Miftah hari ini sibuk ya? Kebetulan jam agama jadi nggak sibuk. Jadi sekarang lagi mata pelajaran agama ya, jadi bisa di. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Miftah yang meluangkan waktu pada hari ini. Kita sudah melaksanakan observasi kemarin Bu ya, tanggal 6 hari Rabu kemarin ya, 6 Maret sudah melaksanakan observasi. Nah kali ini kita percakapan pasca observasi ya Bu ya, mana nanti untuk mengetahui hasil observasi itu kemarin. Baik Bu Miftah, kita mulai ya. Yang pertama, Bu Miftah, untuk percakapan kali ini kira-kira apa yang diharapkan yang ingin didapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya sih Pak, harapan saya setelah observasi kemarin itu saya tuh ingin mengetahui kekurangan apa sih yang ada dalam diri saya dalam pembelajaran itu apa-apa saja. Jadi hal-hal yang bisa saya perbaiki itu saya mengetahui gitu Pak, supaya pembelajaran itu bisa menjadi lebih asik, menarik bagi anak-anak. Jadi kita mengharapkan umpan baliknya lah ya, dari kegiatan observasi kemarin itu, mana yang sudah baik, mana yang harus diperbaiki gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari percakapan ini Bu Miftah dapat mendapatkan apa yang ingin dapatkan. Setelah ini Bu Miftah, kemarin kan kita sudah observasi tuh ya, sudah pelaksanaan observasi, saya juga sudah melakukan observasi terhadap Bu Miftah. Terus perasaan Ibu Miftah setelah pelaksanaan observasi kemarin apa yang dirasakan? Pertama, berjarak. Karena kan biasanya kita nggak pernah tuh ngajar di restoran atau di observasi itu. Kali ini di observasi rasanya sudah melaksanakan tugas. Itu seperti itu. Yang kedua tuh senang karena
ternyata kalau pakai media, pakai perangkat aja tuh anak-anak jauh lebih senang, jauh lebih happy. Jadi saya juga senang gitu melihat anak-anak yang seperti itu, saya juga senang. Ada lagi? Cukup sih Pak. Ya, jadi perasaannya senang, Dan lega, terus karena pembelajarannya mungkin lebih bervariasi ya, Iya. lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang ini sesuai juga kan. Terus kemarin waktu pelaksanaan observasi kita tentunya menggunakan dalam perencanaan itu strategi-strategi yang telah direncanakan itu kemarin itu apakah sudah dilaksanakan apa belum, terus pelaksanaannya seperti apa, kalau sudah dilaksanakan pelaksanaannya seperti apa? kemarin kan kita memfokuskan strateginya itu kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSS sekaligus penerapan disiplin positif kan Pak. Menurut saya itu sudah dilakukan sih Pak. Contohnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu saya sudah pembelajaran itu sudah saya bagi menurut minat atau profil per peserta didik. Jadi saya buat mereka kelompok itu sesuai dengan profil mereka. Oh, anak yang kurang minat mendengarkan video, saya arahkan ke yang lain. Dengan membaca mereka sudah paham. Oh, saya bagi kelompoknya berdasarkan profil mereka masing-masing. Oh, ini anak yang suka percobaan juga saya kelompokkan dengan anak yang seperti itu. Nah, untuk penerapan disiplin positif juga saya sudah menekankan mereka, mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Mereka bagaimana seperti itu. Jadi strategi yang direncanakan kemarin sudah dilakukan dengan baiklah menurut Ibu ya. Terus tentunya dengan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu tentunya Ibu kan memiliki tujuan pembelajaran dan perencanaan. Nah, tujuan pembelajaran tersebut apakah sudah tercapai atau belum setelah Ibu melaksanakan strategi yang Ibu terapkan tersebut? Alhamdulillah Pak, walaupun belum 100% tapi tujuan pembelajarannya sudah terlaksanakan. Karena memang ada beberapa anak yang kemampuannya nggak bisa dipaksakan Pak. Jadi memang bacanya kurang ada, nalarnya juga belum cukup untuk menerima perintah gitu juga ada. Jadi ya untuk anak tersebut memang susah untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Tapi ketika saya tanya, oh proses ini namanya apa nak? Alhamdulillah sudah bisa jawab, walaupun tidak semua proses siklus air itu dia bisa gitu ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang dia tahu itu sudah cukup membanggakan bagi saya. Artinya kan kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada yang dia gampang menerima pembelajaran, ada juga yang agak sulit. Terus juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada yang anak yang belum lancar membaca juga ya, kelas 5 padahal sudah kelas 5 ya. Memang anaknya memang susah Pak. Susah ya? Susah, sudah menggunakan berbagai cara masih seperti itu, jadi ya tidak bisa dipaksakan. Terus untuk kan ada yang anak yang belum bisa membaca ya, masih kurang. Ibu pernah menetapkan mengajarkan secara khusus nggak apa namanya untuk membaca yang Tenang Pak, jadi ketika teman-teman lainnya mengerjakan tugas, tentunya nanti kita kesulitan dong Pak. Jadi saya memberikan tugas lain, contohnya membaca materi belajarnya itu di depan saya. Jadi secara berhadapan, saya coba dia tes baca terus gitu supaya dia terbiasa. Seperti itu. Tapi kendala, misalnya nih bacanya sudah mulai bagus, nulisnya Pak. Jadi lama karena dia susah mengingat antara yang ditulis sama
yang dia baca itu sulit seperti itu, makanya itu menjadi kendala. Misal pembelajaran yang lain sudah hampir selesai, dia baru nomor 1 atau nomor 2. Artinya dia sedikit lambat gitu Iya. dengan teman-teman yang lain. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan, tujuan pembelajarannya walaupun belum 100% tapi sudah banyak yang tercapai. Ya mungkin ada beberapa siswa yang memang dia kemampuannya masih di bawah ya, dia yang masih belum bisa mengikuti secara penuh, tapi sudah ini ya, sudah bisa ada gambaran bahwa dia itu sudah bisa gitu kan. Terus dari proses kemarin itu, dari proses observasi itu, menurut Ibu ada nggak yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya media pembelajaran apa gitu? Kalau menurut saya sih Pak, yang perlu saya perbaiki itu proses persiapannya sih Pak, karena mengingat media pembelajarannya juga lumayan banyak, seperti LCD projector, salon dan lain-lain seperti yang udah ngobrol tadi ya Bu ya. Nah itu banyak memakan waktu Pak persiapannya. Nah, jadi mungkin ngelain waktu saya bisa lebih dulu mempersiapkan perangkat ajarnya dulu, media belajarnya dulu, baru mulai pelajaran, mungkin seperti itu. Dan kendala lainnya tuh kalau bagi saya susah ya, menimbulkan keinginan, rasa ingin anak untuk ayo presentasi mau itu susah sekali Pak. Iya. Jadi mereka untuk berani maju ke depan mempresentasikan hasil belajar mereka itu sulit sekali. Itu bagi saya Pak. Artinya yang pertama yang perlu diperbaiki menurut pemirsa tadi persiapannya. Misalkan mungkin persiapan segala semuanya ya, kayak seperti menyiapkan kalau dia pakai video mungkin proyektor, jadi proyektor itu mungkin persiapan yang lain juga ya. Terus juga yang satu lagi tadi untuk memunculkan apa namanya, kemauan dari diri siswa tersebut untuk dapat maju ke depan, berani maju ke depan itu. Terus kira-kira dari hal-hal yang Ibu Bumi tadi rasa perlu diperbaiki, ada nggak rencana yang akan dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan? Kendala-kendala tadi ya Pak. Yang mungkin perbaikan kalau soal mempersiapkan perangkat ajar itu perbaikannya dilakukan lebih awal. Tahu menggunakan LCD proyektor dipersiapkan dulu dengan matang, mulai dari LCD, salon segala macam itu dipersiapkan dulu, jadi nggak dadakan. Yang kedua mungkin kalau soal menumbuhkan rasa kemauan untuk maju ke depan itu Pak, itu yang saya sulit, bahkan saya juga belum ada jalan keluarnya. Mungkin ya berdiskusi dengan sesama guru atau rekan kerja seperti itu Pak. Artinya persiapan itu mungkin kita butuh persiapan untuk mencapai itu butuh waktu kan. Ya. Untuk menumbuhkan siswa, apa namanya, minat siswa untuk maju ke depan itu, kita tadi mengatakan akan sharing sama guru-guru lain, mungkin yang lebih senior ya, atau yang lebih berpengalaman gitu, atau juga bisa juga melalui forum-forum diskusi yang lain gitu kan. Terus kemarin sudah observasi, strateginya sudah disampaikan, teman-teman dunia sudah. Untuk saya juga ada beberapa apa namanya, catatan ya Bu, kemarin itu observasi kemarin saya sudah ada beberapa catatan bahwa pelaksanaan observasi itu sudah cukup bagus lah ya, sudah bagus, cuman ada beberapa catatan di sini yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Seperti contoh waktu pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan Ibu sudah bagus karena Ibu sudah mengelompokkan ya, jadi sesuai minatnya di mana, yang minat di
secara audio atau video sudah sendiri, terus secara kinestetik juga ada juga kayaknya kemarin. Nah di sini ada beberapa catatan Bu, ya, terutama waktu itu melakukan pembelajaran yang di kinestetik itu atau melakukan praktek secara langsung. Di sini catatan saya harusnya kan siswa itu lebih aktif ya, Bu. Tapi kalau yang saya lihat kemarin siswa itu malah cenderung hanya menyaksikan aja gitu. Menurut saya harusnya siswa itu ibu memberikan instruksinya ini gitu kan, terus siswa yang melakukan. Jadi siswa di situ bisa lebih aktif lagi gitu. Lebih aktif lagi mengamati apa yang diinstruksikan. Itu yang pertama. Terus ada lagi untuk penerapan disiplin positif. Kemarin saya lihat ibu sudah yang pertama sudah menanyakan kesepakatan kelas ya di awal itu, bahwa kesepakatan kelasnya itu sudah diingatkan, tapi ada beberapa yang belum begitu muncul yaitu ketika proses pembelajaran itu kan seharusnya ketika ada anak melakukan hal-hal yang tidak sesuai itu kan harusnya ibu minta selalu mengingatkan, masih ingat enggak kesepakatan kelas kita, seperti itu ya kan. Nah kemarin saya lihat ya sudah dilaksanakan tapi butuh penekanan. Ya namanya semua itu kan butuh proses Bu ya. Jadi pembelajaran juga butuh proses, jadi nggak langsung bisa gitu, artinya bertahap, step by step gitu. Terus satu lagi untuk yang terakhir waktu kemarin itu ibu harusnya kan begitu dengan menyimpulkan hasil belajar kita waktu itu kan, waktu pelaksanaan itu hasil belajarnya harusnya disimpulkan. Ibu kemarin sudah menyimpulkan, cuman lagi-lagi kurang penekanannya aja gitu, kurang ditekankan bahwa ayo kita ini sama-sama menyimpulkan dengan siswa gitu. Yang saya perhatikan kemarin pemerintah menyimpulkan sendiri bahwa biasanya ini siswa tidak dilibatkan. Baik pemirsa, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau apa gitu untuk dari proses kita dari terus pelaksanaan observasi, terus ya sampai sekarang ini mungkin ada yang disampaikan untuk saya mungkin. Ya, kalau untuk Bapak sendiri sih justru malah saya terima kasih Pak. Karena kan karena observasi ini saya jadi tahu tuh Pak, kekurangannya apa-apa saja. Jadi kedepannya bisa saya perbaiki. Ternyata saya juga baru tahu kalau selama ini saya ternyata menyimpulkan sendiri, nggak mengajak peserta didik untuk kita simpulin bareng-bareng hasil belajar kita itu apa gitu. Selama ini ternyata saya menyimpulkan sendiri gitu. Kalau tanpa observasi ini mungkin saya terus seperti itu Pak gitu. Alhamdulillah sekarang sudah tahu dan kedepannya juga bisa dirubah. Terus tadi pengembangan dirinya, untuk pengembangan dirinya Bu, kira-kira apa Bu untuk perbaikan diri? Selain yang disebutkan itu tadi ada yang lain lagi? Mungkin banyak belajar dari platform mengajar sih Pak. Belajar mandiri. Iya, belajar mandiri dari platform pendidikan yang sudah ada. Karena ya memang saya akui saya kurang banyak belajar dari situ. Mungkin ketika saya udah belajar ketemu nih tips-tipsnya apa. Ini sekarang ini kan informasi itu sangat terbuka Bu ya, di YouTube ada, terus apalagi sekarang dari pemerintah itu ada PMM, itu kan bisa juga belajar di situ gitu. Maksudnya belajar secara mandiri gitu. Terus untuk pengembangan diri yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira kapan waktu akan dilaksanakan untuk pengembangan diri? Kalau melaksanakannya mungkin ya secepatnya sih Pak, karena mengingat kendala itu terjadi kemarin. Kalau kita laksanakan secepatnya mungkin kan lekas juga ketemu solusinya seperti itu. Jadi ya secepatnya sih Pak. Secepatnya kira-kira
kapan besok atau minggu depan atau bulan depan? Mungkin kalau teman berdialog atau berdiskusinya ada waktu besok, bisa besok. Karena memang kendala itu bukan satu atau dua kali dalam pembelajaran, tapi hampir setiap pembelajaran kalau peserta didik maju ke depan, coba jelasin ke temannya, coba presentasi memang sulit. Jadi kalau rekan kerjanya bisa untuk sharing besok. Ini minggu ini ya? Iya, Minggu ini akan memulai pengembangan diri tersebut. Terus kira-kira setelah melakukan pengembangan diri tersebut, indikator keberhasilannya itu seperti apa? Indikator keberhasilannya ya pengennya peserta didik itu bisa dan berani sih Pak, berani untuk maju ke depan, untuk mengungkapkan pendapat. Artinya siswa itu berani maju secara ini ya. Contohnya kalau kita kadang kita harus menunjuk atau memaksa kan, Harus mancing-mancing dulu tapi gitu. ini harus muncul dari diri Dalam sendiri. Oh, langsung saya yang Iya, maju gitu. itu yang saya perlukan sih Pak. Terus untuk pengembangan diri tersebut kira-kira kan pasti Bu Miftah tidak bisa sendiri ya, Iya, pasti betul. melibatkan banyak orang kan. Terus kira-kira siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Yang terlibat mungkin ya rekan kerja, atasan, dan peserta didik itu sendiri Pak. Jadi itu Ya itu juga untuk sharing ke atasan, ke kepala sekolah yang lebih guru-guru yang lebih senior, yang berpengalaman. jadi tentunya untuk dari pimpinan pasti itu. Baik Bu Miftah, di sini kita sudah melakukan percakapan pasca observasi ya, yang sebelumnya kita sudah melakukan observasi terus pra-observasi. Tentunya kita harus refleksi, kita mau refleksi kali ini ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Kira-kira apa? Yang sudah baik berjalan, apa yang ingin saya ketahui, kekurangan saya alhamdulillah sudah terjawab Pak. Jadi hal-hal apa yang perlu saya perbaiki, kurang lebih saya sudah menemukan jawabannya. Hal apa saja yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki itu juga sudah ketemu solusinya, walaupun jawaban dari kesulitan saya belum, karena memang belum saya lakukan, tapi saya sudah mengerti langkah-langkahnya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Artinya langkah-langkahnya yang akan dilaksanakan apa gitu sudah tahu gitu. Terus yang untuk percakapan kita kali ini, apa yang perlu diperbaiki gitu, atau yang perlu ditingkatkan gitu? Mungkin Pemilihan waktunya atau apanya untuk memperbaiki. mungkin ya itu tadi sih Pak, soal waktu, karena ini kebetulan saya lagi jam kosong, cuma karena tadi nabrak istirahat jadi saya agak kewalahan untuk anak-anak boleh istirahat dulu, jadi waktunya agak kurang pas. Jadi waktunya yang perlu ini ya. Artinya walaupun kita sudah sepakat sebelumnya, Iya. tapi tetap aja kan namanya insidensial Iya. ya seperti ini. Jadi nanti pemilihan waktunya mungkin lebih fleksibel. Yang ibu lakukan untuk supaya bisa hadir sepenuhnya di sini gitu, itu apa yang benar? Artinya pikirannya ibu biar nggak kepikiran di sana. Mungkin bukan di jam sekolah kali Pak ya, karena kita ngobrol ini kan di jam sekolah, jadi saya tetap pikirannya ke anak-anak gitu. Makanya walaupun sudah disuruh istirahat atau tadi sebelumnya sudah diberi tugas, tapi tetap pikiran saya, aduh nanti anak-anak gimana gitu. Artinya lagi ke waktu lagi Iya, ya. soal Mungkin waktu kalau sih, Kak. di posisi jam sekolah seperti ini mungkin banyak
gangguan Iya. suara dari sana Iya. atau pikiran kita anak-anak Iya. sekarang mau belajar gitu. Lagi ke waktu lagi Bu. Mungkin kedepannya kita bisa setelah observasi mungkin bisa juga langsung, karena observasi kalau jam terakhir kan anak-anak sudah pulang Iya, gitu ya. Mungkin sudah bisa langsung lagi Iya. gitu, langsung percakapan ini. Selain itu apa yang Ibu ingin lakukan untuk meningkatkan Ini ya, karena kalau seperti ini sih tetap ya Pak ya, saya tetap pikirannya ada ke anak-anak, ada ke sini. Mungkin ya kalau waktunya ya di jam pulang sekolah, jadi pikiran saya nggak ke anak-anak, juga lingkungannya nggak berisik gitu Pak. Ini kan anak-anak kebetulan jam istirahat, bukan berisik, jadi mau nggak mau ya sedikit terganggu. Juga namanya anak-anak kadang ada insiden segala macam, jadi fokusnya terbagi seperti itu Pak. artinya kembali lagi ke pemilihan waktu yang tepat dan tempatnya juga Iya, mungkin. tempatnya. Tempatnya yang nyaman, yang tidak ada gangguan-gangguan dari luar ya. Oke Bu Mita, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Kita sudah melakukan percakapan coaching, percakapan pasca observasi, dan kita juga sudah melakukan refleksi ya kan. Bu Mita tadi sudah menyampaikan pengembangan dirinya yang akan dilakukan, waktunya kapan, sudah dilakukan semua. Kita juga sudah merefleksi. Alhamdulillah kita sudah cukup hari ini. Terima kasih Bu Mita atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan untuk pengembangan diri ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Mita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.